banyak sekali temuan-temuan yang membahas tentang tinggalan para wali songo, para Iya. sunan. Misalnya naskah-naskah yang berkaitan dengan tembang, Iya, macapat. Mbak. Nah, itu pada dasarnya, cukup erat kaitannya dengan, filologi, Mhm. juga tradisi teks kita. Jadi ada keterputusan memang di situ kalau kita Mhm. membaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Polesan Podcast Bumi Pekalongan di Poles Ben Dedi Pelangenan. Bersama saya Ical. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai literasi. Karena memang literasi itu pada era sekarang atau pada tahun-tahun ini itu cenderung lebih tidak diminati oleh khususnya pemuda, pelajar ataupun mahasiswa dan kalangan lainnya. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber khususnya dari Les Bumi sendiri dari divisi dokumentasi dan pengembangan cagar budaya. Selamat datang Mas Niam. Beliau pekerjaannya penulis dan namanya Husnun Niam begitu ya Mas ya? Selamat malam juga Mas Ical ya. Yeah. Saya Muhammad Suniam, Hmm. saat ini di Les Bumi PJNU Kabupaten Pekalongan, khidmah membantu di divisi dokumentasi dan pengembangan cagar budaya. Di sisi lain saya juga punya satu hobi yang pada akhirnya jadi profesi, baik penulis buku maupun jurnalis maupun eh, peneliti independen di. Kita langsung masuk ke temanya aja ya Mas. Banyak yang menganggap Jawa itu identik dengan tradisi tutur atau kata-kata. Nah itu mengenai tersebut mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi tradisi lisan atau tradisi tutur memang saat ini cukup populer di wilayah masyarakat komunitas Jawa khususnya. Bahkan di lingkup Nusantara saat ini menjadi salah satu sumber rujukan untuk melahirkan satu cerita rakyat tentang leluhurnya. Ya. Tetapi yang saat ini saya gelisahkan dan menjadi satu pertanyaan sendiri adalah bahwa ternyata pada literasi-literasi tertentu, terutama dalam kajian filologi dan kajian tekstologi, kadikologi itu memberikan satu informasi baru bahwa Nusantara khususnya itu sangat kental dengan tradisi teks. Tidak hanya tradisi tutur, mungkin ada beberapa klasifikasi khusus dalam kelompok masyarakat. Jadi ketika eh, kita menangkap sekarang tradisi Jawa khususnya itu hanya pada tradisi tutur, karena saat ini memang minat baca dan literasi kita rendah. Nah, bisa dikatakan juga masyarakat Jawa atau masyarakat Nusantara ketika mulai memahami bahwa tradisi teks adalah identitas Jawa, itu mestinya mulai melestarikannya sebagai salah satu tradisi. Sehingga tradisi lisan tetap dilestarikan, tapi tidak keluar dari atau tidak menghilangkan, mengesampingkan dari tradisi teks. Sebab dulu orang Nusantara khususnya, apalagi Jawa, itu sudah menggunakannya, khususnya kaum Brahma, kaum khusus. Meskipun pada saat yang sama masyarakat di wilayah menengah ke bawah itu juga mulai menggunakan atau melestarikan tradisi tutur atau cerita rakyat untuk memahami atau bermaksud berbincang-berbincang santai dalam hal kaitannya dengan membicarakan agama, religiusitas, dan kebudayaan. Mungkin itu. Kalau tutur dengan teks tadi ya yang saya Hmm. singgung, tutur dengan teks itu perbedaannya apa ya? Kalau tutur itu tradisi yang diwariskan melalui lisan. Jadi misalnya dari simbah kita, kemudian diwariskan kepada ayah kita, dan diwariskan lagi kepada kita. Nah, satu cerita tersebut tetap sama.
dari simbah sampai ke kita itu tetap sama, itu namanya tradisi tutur. Hmm. Sementara tradisi lisan itu masih ada naskahnya, ada teksnya, jadi seperti itu. Itu sangat berbeda sekali, meskipun dua tradisi tersebut atau katakanlah ketika sudah menjadi teks itu bisa menjadi sumber yang bisa digunakan untuk kajian-kajian sejarah. Kalau oh ya, berarti kalau untuk teks itu lebih lengkap dan lebih detail gitu ya. Ya, Kalau semisal tutur itu khawatirnya nanti akan dirubah gitu ya. Untuk kalau misalnya mungkin dari zaman ke zaman kan untuk tutur kan akan berubah-ubah ya. cara bahasanya itu. Nah, ini yang menarik untuk teks ini. Ini kan teks artinya teks itu dari dulu sudah ada. Namun untuk mempelajari atau menggali itu kita seringkali tidak menemukan. Nah, bagaimana sih caranya untuk menemukan itu? Khususnya kalau kita ingin menggali tentang sejarah teks Ya. atau bagaimana Nusantara khususnya Jawa hidup berdampingan dengan tradisi teks itu kita perlu merujuk pada sumber-sumber utama, terutama sumber-sumber yang membahas atau mengkaji tentang topik-topik filologi, arkeologi yang ilmu-ilmu tersebut masuk dalam komponen ilmu sejarah sebagai eh, sumber yang memperkuat data sejarah atau semakin memvalidasi sejarah. Jadi eh, tadi dikatakan oleh Mas Isal sendiri bahwa tradisi tutur itu cenderung ditambahi atau bahkan dikurangi karena ingatan manusia itu terbatas sehingga ketika hal itu disampaikan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup panjang atau pada generasi yang berbeda, ada kemungkinan itu ditambahi atau dikurangi. Sementara teks itu kemungkinan lemahnya hanya pada interpretasi atau pemaknaan. Mungkin eh, dari dua perbedaan itu cukup gampang kita pahami. Tadi sempat disinggung mengenai filologi dan arkeologi itu ya. Nah, itu keduanya itu salah satu jenis apa dan apa, Pak? Bisa Eh, penjelasan? Filologi itu ilmu yang membahas tentang teks atau yang mengkaji tentang teks. Teks tersebut bukan mencakup pada prasasti atau tulisan-tulisan atau simbol-simbol yang terletak pada artefak atau temuan-temuan dalam kaitannya dengan sejarah. Sementara arkeologi Ya. itu cenderung pada artefak. Jadi arca misalnya, arca itu kan bentuknya barang gitu. Nah artefak, jadi fokus objeknya itu kepada arca tersebut. Misalnya arca tersebut eh, dari batunya tahun berapa, terus dari ditemukannya dalam kedalaman berapa. Meskipun pada hal yang sama, satu ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri, tetap membutuhkan ilmu yang lain. Misalnya ada antropologi tentang pembacaan peradaban. Semua hal itu sebenarnya tujuannya untuk satu, bagaimana peradaban dahulu kala, misalnya sistem pemerintahannya atau sistem masyarakatnya itu bagaimana. Oke. Mungkin kalau bicara mengenai literasi itu sangat menarik sekali ya. Nah, kalau kita kaitkannya dengan sejarah, tadi juga disebutkan mengenai arkeologi yang peninggalan itu. Artinya dari masa pra-Islam atau sebelum Islam dan sesudah datangnya Islam itu, untuk gaya penulisan itu berubah atau masih tetap utuh? Jadi kita tarik cukup panjang ya. Ya. Ini berarti saya singkat saja beberapa temuan-temuan khusus. Jadi di wilayah Nusantara, karena masyarakat Nusantara itu dikenal dengan masyarakat yang dekat dengan pantai atau masyarakat pesisir, sehingga hal itu menjadi salah satu bacaan bahwa masyarakat Nusantara itu cukup dekat atau hidup bersamaan dengan datangnya orang-orang pendatang atau para pengembara katakanlah seperti itu. Sehingga ada kemungkinan besar orang-orang Nusantara terpengaruh baik dari tata bahasa, budaya, kemudian dari gaya kehidupannya oleh para pendatang. Nah, sebab itu banyak sekali tata bahasa yang pada akhirnya terpengaruh juga, misalnya pada abad 67 di era Sriwijaya yang kala itu di Sriwijaya sendiri cukup identik dengan budanya, agama Buddha. Nah, kala itu India datang dengan menawarkan atau membawa karakter budayanya, misalnya
karakter Hindunya, karakter Buddhanya, yang pada akhirnya ditawarkan atau dekat sekali dengan Sriwijaya. Nah, itu menjadi salah satu pengaruh kala itu. Berbeda lagi dengan kerajaan-kerajaan era setelahnya yang cukup jauh, misalnya era Kediri, era Majapahit. Nah, kala itu eh, tata bahasa atau gaya teks yang digunakan itu belum seperti sastra dalam Islam. Jadi sastra yang digunakan Majapahit atau Kediri itu cenderung misalnya dalam Babat Tanah Jawa itu apa yang diangkat oleh penulisnya itu memberikan gambaran bahwa apa yang dimau penulisnya itu menggambarkan bahwa kalangan menengah ke bawah itu mau dinaikkan derajatnya. Sementara pada sastra-sastra umumnya itu membahas tentang bagaimana riwayat keluarga kerajaan, keraton, atau dalem. Nah, di Islam sendiri tradisi teks bisa kita temui dalam kajian filologi Islam di Nusantara, misalnya dalam karya Nur Ahmad MA yang sekarang masih meneliti atau masih menjadi mahasiswa di Leiden S3 di sana, mahasiswa doktoral, itu beberapa kajiannya cukup identik dan sangat tematik tentang filologi. Banyak sekali temuan-temuan yang membahas tentang tinggalan para wali songo, para sunan. Misalnya naskah-naskah yang berkaitan dengan tembang, macapat. Nah, itu pada dasarnya cukup erat kaitannya dengan filologi, juga tradisi teks kita. Jadi ada keterputusan memang di situ kalau kita membaca itu. Dari Kediri, Majapahit. Nah, dari Majapahit ke Demak atau ke Islam, tata bahasa atau tata penulisannya itu berbeda. Jadi mungkin itu yang bisa kita ambil dari sejarah yang terjadi. Berbeda lagi dengan tata bahasa yang sekarang gitu. Lebih-lebih apa yang terjadi di era sekarang itu cenderung rendah literasinya. Artinya tradisi teks itu cenderung tidak diminati. Iya, betul. Karena masyarakat itu mungkin karena satu lebih membutuhkan waktu yang lama dalam membaca, kemudian membaca mungkin dianggap sebagai sesuatu yang membosankan karena untuk memahaminya kita butuh tafsir-tafsir baru atau membutuhkan waktu yang tidak singkat. Bahkan tidak bisa dielakkan adanya perbedaan pendapat pun bisa menjadikan konflik antar sedulur bahkan ke sedulur. Jadi sebab itu kita mesti mempelajari sejarah tentang bagaimana tradisi teks hidup di Nusantara, terutama bagaimana prasasti-prasasti yang ditemukan para arkeolog itu berisi tentang teks-teks yang cukup penting bagi kerajaan dalam kaitannya dengan pengenalan sistem atau sebagai peraturan dari kerajaan kepada rakyat dalam. Kalau untuk terkait menyinggung sejarah ya Mas ya, kalau biasanya kan itu ada pembedanya antara setelah dan sesudah, itu pasti ada. Nah, nanti di ceritanya seringkali akan menjadi semacam kayak perdebatan. Oh, yang benar kok yang ini sebelum nih. Enggak, yang benar yang sesudah seperti ini. Nah, itu menyikapi hal itu. Saya pernah mengkaji tentang berarti itu masuknya dalam kajian sosiologi. Oh, Ternyata fakta sosial yang kita temukan memang masyarakat kita ketika membincangkan tentang sejarah itu cenderung menjadikan apa pendapatnya itu paling benar. Sementara sifat sejarah itu relatif, jadi kebenarannya bisa diperbarui. Nah, hal-hal yang tadi, misalnya temuan tentang arkeologi, arca, dan lain sebagainya, atau prasasti-prasasti tersebut yang mungkin isinya sangat penting, itu memvalidasi dari tutur yang ada sehingga narasi sejarah itu menjadi lebih kuat. Nah, itu yang diungkapkan oleh Profesor Uka Chandra Sasmita dalam bukunya Arkeologi Islam Nusantara. Mungkin sejarah menjadi cukup penting dan bisa kita kaitkan menjadi satu narasi yang umum yang bisa ditawarkan, bahasanya bisa ditawarkan itu supaya tidak menjadi konflik masyarakat. Karena ketika kita sudah meyakini satu klaim tentang sejarah, maka kita tidak akan menerima pendapat yang lain, versi yang lain. Sehingga kebijaksanaan di situ dibutuhkan sekali dalam kaitannya dengan menjaga kebudayaan, menjaga kerukunan dalam masyarakat,
apalagi membahas tentang sejarah yang belum ada temuan arkeologinya. Karena ada yang mengatakan sejarah itu bisa dikatakan benar ketika ada arkeologinya, Iya, ketika ada ada buktinya. artefaknya, ada buktinya. Itu pun bisa diperdebatkan kembali dalam kajian ilmiah kaitannya dengan uji lab batu tersebut dari tahun berapa, terus pembahasan tentang isi teks misalnya itu prasasti, mungkin itu. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman untuk pembahasan mengenai literasi dan sejarah. Tapi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan, tapi untuk waktu, karena waktu itu kita sudah terbatas, maka akan jumpa lagi di episode kedua, tetap di Polesan, podcast Bumi Pekalongan. Di Poles, ben dadi Klangenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.